Salah satu skill yang perlu ketika kamu mau ngembangin bisnis itu adalah belajar untuk balancing things. Pada saat kita punya bisnis, itu satu hal pertama yang kita perlu balance adalah the ability to know when to rest and when to work, ya kan? Kapan kita harus hustle, kapan kita harus istirahat. Dan ini adalah salah satu balance yang orang susah untuk nemuin karena di luar sana informasinya banyak banget. Kita bingung kayak mau ikutin yang ini atau yang sana. Kemudian kata-kata orang banyak banget. Kok kamu gak istirahat sih? Atau misalnya, kok kamu gak kerja sih? Kayak aku harus ngikutin yang mana? Dan eventually ini semua berakhirnya adalah ke kemampuan kita sendiri untuk mengontrol dan mengelola diri kita sendiri, untuk mengenal energi level kita, dan juga untuk mengenal kita lagi ada di fase apa dan punya goal apa dalam hidup. Itu baru satu, balancing antara kerja dan dengan istirahat. Terus hal lain yang kita perlu belajar untuk seimbangkan adalah kapan kita jadi leader dan kapan kita jadi follower, atau kapan kita jadi team member. Right? Karena pada saat di dalam bisnis kita perlu belajar untuk leading our business, leading ourselves, dan leading others, atau leading our audience, leading our customers, but at the same time juga kapan kita jadi followers, kapan kita jadi team member, kapan kita kerja sama our other people, sama peer, sama colleague, dan mungkin juga sama business mentor kita, sama coach kita, dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu balancing over time. Kapan is this me as a leader or is this me as a team member, gitu kan? Kapan kita harus mendengarkan klien kita dan mendengarkan demand dari audience kita, dan kapan juga kita yang menentukan bahwa okay, this is the direction and the vision and the mission of my business. Selain itu juga kapan waktunya kita belajar dan kapan waktunya buat kita execute. Kapan waktunya kita planning dan strategizing dan kapan waktunya putting it out to the world. Kapan waktunya kita preparing dan kapan waktunya kita launch. Karena kita nggak bisa selalu berada di dalam satu fase yang sama. Prepare terus tapi nggak pernah launching. Atau belajar terus dan planning tapi nggak pernah ngomong keluar kayak this is what I have learned, this is what I have for you, this is my offer for you, this is how I can help you, atau this is my product, kayak gitu. Dan banyak banget pada saat aku mulai coaching pertama kali, banyak banget teman-teman aku sama coach yang seangkatan aku yang nggak jadi coach karena they're not willing to go out of their comfort zone, which is studying, which is formulating, which is learning gitu. Karena going out to the world itu can be difficult sometimes. We need to share our gifts, we need to be vulnerable. Dan bisnis artinya juga kita open terhadap kemungkinan gagal, kemungkinan bahwa things won't work the way we imagine it to be, ya kan? Dan kemungkinan bahwa we are going to make mistake, we are going to flunk, some things are going to fail, but pertanyaannya adalah are you willing to learn from that event, dan are you willing to make changes dan not stop meskipun things are difficult. Di antara semua yang aku share barusan, menurut kamu mana yang paling struggle dan mana yang resonate? Feel free untuk share di komen atau DM aja. Dan kalau kamu pengen konten-konten kayak gini, aku bakalan sharing tentang bisnis, gimana aku jalanin bisnis dan challengesnya dan juga mungkin prosesnya. Jadi kalau kamu belum follow, silahkan follow. Kalau kamu punya teman yang suka bisnis juga atau lagi ngembangin bisnisnya, boleh di-share. Dan I'm looking forward to hearing from you. Dadah!